Jadi prospek kebutuhan akan pekerjaan sosial, terutama di dunia kesehatan terutama, itu memang sebenarnya ada hal yang secara profesionalitas itu kita dituntut untuk bisa bertumbuh seiring dengan kemajuan industri kita dalam hal kesehatan. Bisa terjadi karena ada layanan spesifik, misalnya kesehatan mental, umum dan lansia atau adioswa, ya kan? Itu yang sekarang ini lagi agak sedikit bertumbuh itu karena geriatri atau gerontologi. Itu kan diperlukan banget adanya pekerja sosial di situ. Halo sahabat WeChannel, di mana Anda berada dan rekan-rekan sejawat profesi pekerja sosial. Hari ini kita berjumpa lagi dalam podcast WeChannel dan saat ini kita kedatangan tamu Ibu cantik, seorang profesi pekerja sosial. Mungkin kawan-kawan atau sahabat WeChannel sudah penasaran siapa beliau. Inilah Ibu Artarini. Monggo Ibu Artarini untuk memperkenalkan diri, profesi, terus Ibu dulu mengambil pendidikan ini di mana dan alumni tahun berapa sih Ibu Arta ini? Ya, baik sahabat rekan pekerja sosial dimanapun berada. Terima kasih kepada host Mas Edi yang juga alumni dari Stikes Widuri waktu itu, sekarang menjadi Istek Widuri. Perkenalkan, saya Artarini, saya alumni dari Stikes waktu itu yang menjadi Stisip Widuri, tapi sekarang sudah menjadi Istek. Saat ini saya berprofesi sebagai dosen purna karya dari Rumah Sakit Sin Carolus Jakarta menjadi pekerja sosial medis di sana. Nah, waktu menjadi pekerja sosial medis di rumah sakit itu, saya sebelumnya juga pernah pendidikan pekerjaan sosial dan konseling pastoral di Rumah Sakit Bethesda Jogja waktu itu. Lalu kemudian setelah dari Rumah Sakit Bethesda Jogja, saya bergabung di Rumah Sakit Sin Carolus Jakarta. Terus meneruskanlah kuliah di Stisip Widuri sini. Waktu itu di tahun 1996. Widih. Wah, lama banget. Angkatan keberapa itu? Waduh. Mama. Tahun 1996. Betul. Nah, lalu kemudian pekerjaan sosial yang saya lakukan di Rumah Sakit Carolus itu sebagai betul-betul pekerja sosial medis. Gitu Mas Edi. Ternyata alumni kejahatan sosial itu banyak ya Bu ya, dari pekerja sosial medis, pekerja sosial mental, pekerja sosial industri. Nah, Ibu Artarini ini seorang pekerja sosial medis. Apa sih Bu tugas seorang profesi pekerja sosial medis itu seperti apa gitu Bu? Ya, terima kasih Mas Edi. Nah, teman-teman, rekan pekerja sosial dimanapun Anda berada, saya melaksanakan pekerjaan sosial yaitu di bidang kesehatan di rumah sakit. Saya mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan sosial medis dan turut serta di dalam integrasi antardisiplin ilmu, karena di rumah sakit itu kan kita bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu. Benar sekali. Ya kan? Di samping itu juga kita selain untuk memberikan pelayanan kepada pasien atau klien dan keluarga, juga kepada karyawan. Nah, di dalam tugas rumah sakit itu saya dan juga teman-teman yang juga dalam satu bagian, kebanyakan juga dari alumni Widuri loh. Iya, nah seperti itu. Lalu di sana itu pelaksanaan pekerjaannya memang dirancang dengan pedoman yang kita juga lakukan, sekaligus kebijakan-kebijakan yang kita juga anut sebagai dasar di dalam pekerjaan kami di rumah sakit.
Pekerjaan yang utamanya yaitu memberikan pendampingan secara mendampingi klien dan pasien yang dalam pekerjaan itu kita membantu dalam rangka permasalahan sosial yang dialami. Permasalahan sosial itu kan banyak banget ya. Benar. Ada ekonomi, ada pendidikan, pekerjaannya, ada juga yang selain itu keluarga terutama yang menjadi dasar problem yang mereka alami. Selain yang secara fisik pastinya karena di rumah sakit ya. Nah, untuk itu kami dalam hal ini memang mengacu dengan pola kebijakan yang sudah ditentukan oleh lembaga. Dalam hal ini rumah sakit tentu saja yang pasti atas dasar referensi dari Kemensos maupun Kemenkes ya. Nah, di dalam pekerjaan itu juga dalam pelaksanaannya kami melaksanakan dengan selain yang sudah saya sampaikan tadi mengenai pendampingan di dalam rumah sakit juga bila mana perlu kami melakukan namanya home visit. Di rumah ya. Terus karena kami juga mendapatkan rujukan itu bisa saja dari berbagai interdisiplin ilmu, tetapi juga memberikan rujukan atau referensi atau rekomendasi dari kami atau saya sebagai pekerja sosial itu, kemudian dalam pencatatan secara pekerjaan sosial kami juga sudah diakui untuk bisa memberikan catatan itu di rekam medis pasien. Nah, ini yang secara legalnya yang itu penting banget. Selain itu, secara di bagian pekerjaan sosial medisnya sendiri, ada administrasi pekerja sosial. Yang ini kita mesti lakukan, karena di situ pengarsipan, terus kemudian pencatatan, itu supaya diketemukan kembali pada saat kita memerlukan informasinya, itu segera bisa kita dapatkan. Itu sebagai ini ya SOP atau salah satu tugas dari seorang pekerja sosial medis ya yang ibu tekunin atau yang ibu jalanin ya Bu ya. Gitu. Nah, sebagai peksos medis ini Bu Arta itu udah dilakukan itu udah berapa tahun itu? Nah, ini dia. Bertugas menjadi seorang peksos medis atau pekerja sosial medis itu sudah berapa tahun? Nah, sebenarnya begini ya Mas Edi, jadi saya itu bermula dari mengikuti namanya pendidikan pekerjaan sosial dan konseling pastoral. Waktu itu dilaksanakan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Nah, di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta itu saya sekaligus melaksanakan tugas dalam pekerjaan sosial medis dengan waktu itu tahun berapa ya? Dengan tim yang ada di dalam pekerjaan itu tahun kira-kira tahun 89, 90, 91. Nah, lama banget ya. Lama sekali. Iya. Belum lahir ya. Nah, terus kemudian baru hijrah ke Rumah Sakit Karolus Jakarta sebagai sosial medis di Rumah Sakit Karolus. Itu gitu. udah berapa tahun, Bu? Di Rumah Sakit Karolus dari mulai tahun 92, 93. Jadi saya kurang lebih 30 tahunan di rumah sakit sebagai pekerja sosial medis yang konsisten. Lumayan ya Bu, yang ya, udah 30 itu dia. Tahunan. Ya. Nah, saat itu Ibu mengambil kuliah ya Bu ya di Stisip Widuri yang sekarang bernama Istek Widuri ya Bu ya. Nah, ketika Ibu mengambil program atau jurusan ilmu kesejahteraan sosial ya Bu ya, yang ada di salah satu program studi di Stisip Widuri atau yang sekarang dinamakan Istek Widuri ya Bu ya. Korelasinya apa sih Bu untuk karir Ibu ini? Ya. Jadi sebenarnya kalau mau bicara mengenai karir, saya sudah menjadi cita-cita mungkin ya waktu itu dari sebelum mau masuk di perguruan tinggi. Cita-citanya itu begini, kok saya itu kepinginnya menjadi pegawai swasta di rumah sakit, bisa melayani pasien dan juga keluarga. Padahal backgroundnya bukan background medis. Iya. Nah, bedanya orang sosial.
Saya ditawari oleh orang tua saya yang dari Depsos tuh, dari simbah saya, kakek saya, ya Mbak Putri, Mbak Kakung, ya bapak ibu saya, bule saya tuh Depsos semua. Saya nggak mau. Bayangannya PNS gitu ya Bu ya. Tapi rupanya kok ogah ya rasanya menjadi pegawai negeri kan. Itulah jadinya kenapa ternyata yang menjadi bagian dari keilmuan pekerjaan sosial itu manfaatnya sangat besar banget. Sehingga bisa menunjang karir di mana saja kita itu bekerja. Dan saya sudah merasakan, contohnya ketika di rumah sakit saja, saya sebagai background seorang pekerja sosial itu sudah diakui untuk bisa memegang unit-unit yang terkait di situ itu hingga beberapa bagian. Menjadi kepala itu sampai beberapa kali, jadi SK-nya itu mungkin udah beberapa kali ya. Numpuk gitu ya, SK-nya numpuk gitu ya Bu ya. Nah itulah, tapi saya juga sempat untuk lalu kemudian mencoba istilahnya itu di karir di perusahaan, di corporate, dan dengan yang dari latar belakang Stisip Widuri waktu itu ternyata juga diterima. Nah itu betapa saya juga akhirnya itu punya rasa appreciate banget gitu ya. Rupanya ada kebanggaan juga buat saya ketika ternyata ada suatu legalisasi yang buat seorang background yang dari pekerjaan sosial itu juga diminati oleh perusahaan gitu. Nah ini yang membanggakan, dan itulah yang salah satu bentuk karir yang bisa kita juga sebenarnya itu raih gitu ya di situ. Berarti pesan untuk sahabat di channel ya, program studi kesehatan sosial itu bisa masuk ke berbagai lini gitu ya Bu ya. Bisa baik jadi industri, medis, bahkan ya kalau orang bayangannya pengen menjadi PNS gitu ya Bu ya. Terus menurut Ibu Arta, prospek akan kebutuhan pekerja sosial saat ini tuh seberapa besar sih Bu di dunia kesehatan seperti profesi Ibu ini, ya kan? Ya, terima kasih Mas Edi. Jadi ini sudah semakin kekinian ya. Kalau kita mau bicara prospek itu kan kekinian dan yang akan datang gitu ya. Nah, benar. Jadi prospek kebutuhan akan pekerjaan sosial, terutama di dunia kesehatan terutama, itu memang sebenarnya ada hal yang secara profesionalitas itu kita dituntut untuk bisa bertumbuh seiring dengan kemajuan industri kita dalam hal kesehatan. Bisa terjadi karena ada layanan spesifik, misalnya kesehatan mental, umum dan lansia atau adioswa ya kan. Itu yang sekarang ini lagi agak sedikit bertumbuh itu karena geriatri atau gerontologi. Itu kan diperlukan banget adanya pekerja sosial di situ. Dan juga ada palliative care, itu untuk orang-orang yang memang non-sewu dalam keadaan kondisi yang sudah tidak bisa di dalam rumah sakit. Itu juga diperlukan adanya pekerja sosial di situ. Selain itu prospek yang lain lagi yaitu kita karena sudah mendapatkan sertifikasi pekerja sosial, itu bisa membuka layanan atau praktek. Menjadi pekerja sosial praktikus, kemudian melayani konsultasi sosial dalam maupun luar rumah sakit, perusahaan, corporate atau secara mandiri. Gitu, prospeknya bagus banget kan? Bagus, karena cerah banget loh Mas Edi. Menurut saya juga kan sebagai alumni ya, alumni Stisip Widuri yang sekarang ISTEK gitu ya, ISTEK Widuri, bahwa ilmu kesehatan sosial itu kita bisa bisa mengerti akan masalah baik individu, kelompok, keluarga ya Bu ya. Dan ketika ketika kita sudah membantu dan klien kita itu berdaya, itu kita puas ya Bu ya dari sisi pribadi gitu ya Bu ya. Nah, mungkin saran atau himbauan gitu ya Bu ya untuk yang sekarang kalau dibilang gen itu kan Gen Z gitu ya. Nah, menurut Ibu apa sih saran dan himbauan untuk Gen Z terkait profesi pekerja sosial? Ya, ini dia menarik banget nih Mas Edi, karena kalau saya bicara mengenai bagaimana untuk sarannya Gen Z sekarang ini, saya mesti bicara data. Karena kalau teman-teman Gen Z itu kan kritis ya, kritisnya gini, masa iya sih
Mana buktinya? Nah, seperti itu. Benar. Ternyata melalui penelitian yang sudah dilakukan oleh NASEM. NASEM itu National Academic Science, Engineering and Medical. Nah, itu ada hasil yang ditunjukkan bahwa ternyata ada signifikasi dari waktu antara kira-kira tahun 2020, 2022 itu dari mulai 282 425 sekarang ini ke tahun 2025 itu 1022 859 Untuk kebutuhan pekerja sosial. Nah, itu. Lalu sebagai profesi ini ternyata kita pekerja sosial itu bisa dikatakan sebagai profesi lintas batas yang bisa bekerja di seluruh tatanan sehingga menciptakan hubungan baik secara sosial. Keren ya Bu ya. Keren. Dari tahun 2018 ini meningkat Mas. Oke. 15% sampai dengan tahun ya nanti diestimasi di tahun 32 itu sampai dengan ada 11% kenaikannya. Nah, untuk itu pesan saya untuk para genset nih ya. Nih datanya sudah jelas saya berikan ya. Karena kebutuhan Peksos itu meningkat pastinya dengan segala tatanan di dalam organisasi perusahaan, bidang kesehatan maupun yang lain, pemerintah maupun swasta, maka dalam hal ini ketika teman-teman rekan-rekan yang akan memiliki minat untuk supaya bisa menjadi seorang pekerja sosial yang berprospek pada profesi yang berkualitas, wah ini silahkan untuk masuk di dalam lembaga pendidikan yang mempunyai penciri pekerjaan sosial, yaitu di mana? Di Istek Widuri Jakarta. Ya. Tuh. Ya kawan-kawan WeChannel dan sahabat rekan sejawat pekerja sosial, tadi pesan dari Ibu Artarini bagi yang pengen melanjutkan pendidikannya strata 1 ilmu kesehatan sosial, bahkan pasca sarjana ya Bu ya, strata 2 ilmu kesehatan sosial bisa gabung kemana Bu? Istek Widuri ya. Jakarta. Terima kasih Bu Artarini atas Mas Edi. kedatangannya di podcast WeChannel. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Bersama podcastnya WeChannel, We Share, We Discuss, WeChannel. Oke.